dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita sebagai umatnya yang senantiasa menjalankan ajarannya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua DKM Musholah Taqwa Bapak Nasrullah beserta para ketua koordinator bidang serta seluruh pengurus DKM Musholah Taqwa yang saya hormati, jamaah Musholah Taqwa baik dari RT 13, RT 14, RT 15 maupun dari Perumahan Cempaka. Yang saya hormati para ketua RT 13, RT 14 dan RT 15 serta stafnya yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah Musholah Taqwa serta yang saya sayangi anak-anakku sekalian yang alhamdulillah bisa hadir di Musholah Taqwa ini. Kita sama-sama telah melaksanakan sholat isya berjamaah setelah sholat tarawih dan witir, dan insya Allah malam hari ini Musholah Taqwa mengadakan peringatan malam nuzulul Quran yang nanti insya Allah akan diisi dengan ceramah agama atau tausiah oleh guru kita, yaitu Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Rifai Usman LC. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Darul Hijrah. Sebelum acara peringatan malam nuzulul Quran ini kita mulai, izinkan kami membacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian pembacaan tasbih atau hafalan Quran oleh Muhammad Zaid Faqihuddin. Insya Allah Ananda Faqih akan membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 182 sampai dengan 186. Oleh karena itu kami menghimbau kepada jamaah yang mungkin akan menyimak, selamat datang guru kita Bapak Ustaz Haji Ahmad Rifai Usman beserta rombongan. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Silakan Ustaz. Kami lanjutkan, nanti ada pembacaan tasbih oleh Ananda Faqih. Oleh karena itu kepada jamaah mungkin yang membawa Al-Quran atau HP bisa menyimak apakah bacaan hafalan dari Ananda Faqih itu sesuai dengan yang di Al-Quran. Kemudian pada malam hari juga nanti ada santunan untuk anak yatim dan piatu. Dan selanjutnya sambutan Ketua DKM Musholah Taqwa, dan yang terakhir yaitu acara inti atau ceramah agama atau tausiah yang nanti akan disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Rifai Usman LC dengan tema menjadi umat yang berakhlak Qurani. Dan yang terakhir yaitu doa penutup. Untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi, acara kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberi kemaslahatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan tasmi oleh Ananda Muhammad Zaid Faqihuddin
Insya Allah akan membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 182 sampai 186. Pada jamaah kami persilakan untuk menyimak. Pada Ananda Fakih kami persilakan. فمن خاف من موصٍ جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, telah bersama-sama kita simak pembacaan tasbih oleh Ananda Fakih. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak kita banyak yang mengikuti jejak dari Ananda Fakih, insya Allah. Selanjutnya yaitu pada malam hari ini nanti akan disampaikan santunan untuk anak yatim piatu di sekitar Mushola At-Taqwa. Untuk itu kepada koordinator atau pengurus DKM untuk menyerahkan kami mohon yang kami sebutkan untuk hadir. Yang pertama yaitu Ananda Fadli dari RT 13. Ada Ananda Fadli atau mungkin Pak RT-nya bisa mewakili. Oh, ada dari staf RT Pak Supri. Kami mohon kesediaannya untuk mewakili. Selanjutnya dari RT 13 juga Ananda Ilham. Silakan Pak Supri untuk berdiri di depan. Yang selanjutnya yaitu Ananda Al-Farisi dari RT 14. Kemudian Neolita Al-Maryam dari RT 14 juga. Kemudian ada Kulen dari RT 15.
Oke, Pak. Silakan Anda Tulen yang ada di sini kami harapkan untuk hadir. Tulen silakan Tulen. Selanjutnya dari RT 15 yaitu Ananda Alfian, Ananda Albar, Ananda Dafa, kemudian Ananda Rifa Aminah dan Ananda Indah, serta Ananda Syauqi dan Ananda M. Aska, dan Ananda Rizky Adiansah atau yang kita kenal biasa dengan panggilan Ateng. Yang tidak hadir bisa diwakilkan oleh pengurus RT yang hadir pada saat ini. Silakan Sulen. Sama ayahnya. Ayo mau temenin ayahnya apa temenin kakeknya? Kami mohon dengan sangat kesediaan Bapak Ustadz. Ya, RT 13 dua anak, RT 14 ya. Terima kasih Pak Ustadz atas kesediaannya menyerahkan santunan untuk anak yatim dan piatu di sekitar Musola Taqwa. Jazakumullah khairan katsiran, mudah-mudahan apa yang telah diberikan oleh donatur kita akan mendapat balasan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada para penerima kami persilakan untuk kembali ke tempat. Untuk yang anak putrinya nanti kita langsung sampaikan. Alhamdulillah, pemberian santunan sebagai tanda kasih kita kepada anak yatim dan piatu di sekitar musola kita ini telah dilaksanakan. Mudah-mudahan pemberian yang tidak seberapa nilainya ini bisa bermanfaat untuk anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua DKM Musola Taqwa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Nasrullah. Kepada Pak Nasrullah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kiai Haji Ahmad Rifai Usman LC. Alhamdulillah Pak Kiai, terima kasih banyak beserta Ustaz Nizam dan rombongan yang kami hormati, Bapak Ketua RT dari 13 sampai 15, yang saya banggakan rekan-rekan pengurus DKM Musola Taqwa, serta Bapak Ibu, rekan-rekan remaja, anak-anak sekalian, jamaah Musola Taqwa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Allah masih memunculkan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berada di bulan suci Ramadan, tepatnya di hari yang ke-16 ini.
Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, seorang manusia yang menerima mukjizat terbesar, yakni Al-Quranul Karim, yang pada malam hari ini kita coba mengulas kembali salah satu sejarah perjalanan hidup beliau yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kiai. Pertama, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kiai atas kesediaan memenuhi permintaan kami untuk memberikan tausiah. Sebelumnya kami mohon maaf Pak Kiai, kita rencana mau silaturahim tapi belum kesampaian karena satu hal, akhirnya qadarullahnya Allah pertemukan kita di musola ini. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada jamaah yang berpartisipasi dalam kegiatan pada malam hari ini, wabil khusus kepada ibu-ibu yang luar biasa sudah mensupport kegiatan ini, terutama dalam penyediaan logistik ya, makanan yang ada di hadapan kita ini luar biasa. Semoga menjadi amal jariah buat ibu-ibu sekalian, amin ya rabbal alamin. Terakhir, kami ingin kembali menyampaikan bahwa Mushola Taqwa punya hajat yang cukup besar, yakni insya Allah jika Allah mengizinkan kita akan melakukan renovasi musola, wabil khusus di lantai 2, agar nanti kedepannya bisa kita fungsikan secara maksimal. Kami sangat bersyukur kepada Allah SWT bahwa semangat dari jemaah, dari warga ada 13, 14, 15 ini sangat luar biasa. Tadi di laporan akhir tadi, untuk sementara dana yang terkumpul sejak awal Ramadan, kita launching desain musola pada malam pertama Ramadan dan langsung kita laksanakan penggalangan dana. Alhamdulillah tadi diumumkan jumlahnya sudah mencapai 27.379.000 rupiah. Alhamdulillah. Jujur ini di luar dugaan saya secara pribadi ya. Walaupun saya punya prediksi 1 bulan mencapai 30 juta, tapi ini baru separuh perjalanan Ramadan. Alhamdulillah sudah hampir tercapai targetnya. Jadi kalau boleh saya ingin naikin lagi nih target saya nih secara pribadi ya. Mudah-mudahan Allah berkehendak, mudah-mudahan sampai akhir Ramadan ini kita bisa langsung mulai renovasi musolahnya. Minimal tahap pertama kita rekonstruksi lagi, karena sebagaimana Bapak Ibu tahu bahwa di atas ada beberapa seluk-seluk yang patah ya, yang itu harus ditata ulang lagi. Untuk itu tidak bosan-bosannya kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk menjadikan momentum Ramadan ini kesempatan emas untuk berbagi rezeki, untuk mengeluarkan infak sedekahnya, karena di bulan inilah segala kebaikan kita akan diganjar oleh Allah SWT yang berlipat-lipat ganda. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, mumpung kita masih diberikan umur, kita masih dikasih rezeki oleh Allah SWT, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya bulan suci Ramadan ini untuk kita berinfak di jalan Allah SWT. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua TKM Mushola Taqwa Bapak Nasrullah yang telah menyampaikan kata sambutannya dan juga menyampaikan harapannya kepada kita semua sebagai jamaah Mushola Taqwa. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita harapkan bisa terwujud dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu ceramah agama atau ceramah peringatan Nuzulul Quran pada malam hari ini dengan tema menjadi umat yang berakhlak Qurani, yang nanti akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Rifai Usman LC
Kepada Al-Ustaz Kiai Ahmad Ibrahim Usman Asi, waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana bi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an wa wa'adana bir-rahmati wal-ridwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga tentu anak-anak kita, yang mudah-mudahan pada malam ini kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kejujuran daripada keberkahannya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita sampai akhir Ramadan. Allah berikan taufik hidayah, tuntas puasanya, tuntas tarawihnya, tuntas baca Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ini kampung, ini tempat senantiasa menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus tentu yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Musyola Taqwa Ustaz Nasrullah, luar biasa sebegitu semangat dalam mengurus musyola. Ini saya kalau melihat musyola ini, saya senang. Dari dulu kalau lewat sini, saya senang dalam ini. Ada beberapa kali saya mampir di sini. Dulu sudah tempat dulu yang muter di sini depan masing-masing. Ada bekerja ya tempat dulu. Dan ini tempat musyola cukup bersih, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan an-nadhafatu minal iman. Udah begini bagus ditutupin ya pakai AC, bukan AC. Bayarnya udah AC mahal dibanding dengan. Beginilah harusnya tempat ibadah. Sebegini bersihnya tempat ini, mestinya kita nyaman berada di dalamnya. Yang paling penting adalah orang-orang yang di dalamnya. La masjidul ussisa 'ala taqwa. Di dalamnya ada orang-orang yang mengingat Allah. Ketika ingat Allah, lagi sholatnya nggak ingat dagang, bininya nggak ingat, bininya ingat, dagangannya nggak ingat. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Kalau ini mau sholat, yang sholatnya itu nggak mikirin dagang. Kalau di sholat nggak mikirin bini, nggak mikirin jemur lah. Maka insya Allah ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, ini masjid luar biasa, mushola begitu bagusnya, tinggal kita ngisi minimal sholat berjamaah. Mudah-mudahan Ustaz Nasrullah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh masyarakat tentu yang banyak, Bapak RT 13, RT 15, RT 14, dan tentu juga Bapak Junto, dan tentu juga yang lain-lainnya juga. Saya ingin memperkenalkan diri sebagai sebuah silaturahim yang mudah-mudahan menuai keberkahan. Nama saya Ahmad Rifai. Nggak pakai kiai juga, nggak apa. Pak Haji, Alhamdulillah kalau dipanggil Pak Haji
Saya udah 4 kali berangkat pergi haji. Lalu berangkat pergi ke Mekahnya udah 30 kali pulang balik. Udah sering kalau nggak ada Ka'bah. Jadi yang paling pas sama dipanggil Pak Haji itu Pak Haji. Kalau dipanggil Kiai ketinggian. Saya dulu belajar di pondok pesantren Gontor Ponorogo. Di satu alma mater dengan Al-Mukarramah Ustaz Nasamuddin Omar. Satu alma mater. Saya bangun pesantren ini bersama-sama. Namun saya tentu mohon maaf sebesar-besarnya kalau saya belum banyak silaturahmi. Maka dengan itu saya umumkan kepada hadirin bapak-bapak yang punya masjid, yang punya musola, biar supaya silaturahmi nggak usah sungkan-sungkan untuk mengajak saya apapun bentuk untuk. Selama saya punya waktu, insya Allah saya bisa hadir. Selama saya punya waktu, insya Allah saya bisa hadir. Sekaligus ini belum ceramah mulai. Besok tanggal 22 saya mau ngadain santunan. Kalau Pak RT, Pak RW nanti bisa mengirimkan yatim, bisa telepon ke Al-Mukarram Ustaz Nasamuddin Omar yang perlu dibantu. Jadi insya Allah itu kalau tidak ada perubahan, karena perubahan karena saya, karena saya harus jalan, tunda. Kalau pimpinan pondok bilang suruh tunda, jadi tunda. Jadi intinya insya Allah nanti tanggal 22 mau masuk malam tanggal 21, tanggal 20 Ramadan kiranya ada yatim, fakir miskin yang rasanya perlu dibantu, tinggal dicatat ke Pak RT yang bikin ke Ustaz Nasamuddin. Nanti insya Allah kita akan bikin semuanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan nuzulul Quran. Di negeri kita dan beberapa negara itu merayakan nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Namun tentu ini menjadi kontroversi. Karena ayat yang bicara tentang turunnya Quran itu surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Turunnya di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu turunnya kata Nabi itu pada 10 hari yang terakhir. Ini masih 17, belum 10 yang terakhir. Benar apakah ada ini nyalain nuzul Quran? Ini benar dan sudah diputuskan oleh ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran yaumal taqal jam'an, pada hari bertemunya dua kelompok kaum muslimin. Jadi pimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum musyrikin. Kapan? Pada waktu perang Badar. Nah, perang Badar itu Allah turunkan Quran. Waktu perang Badar Allah turunkan Quran yaumal taqal jam'an, pada waktu dua pasukan ini bertemu. Perang Badar jatuhnya tanggal 17 Ramadan. Ini sekarang nih. Sekarang perang Badar. Perang yang dahsyat. Perang yang luar biasa. Setelah pulang perang Badar menang. Tapi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya. Kemudian Nabi berkata akan ada peperangan yang lebih besar daripada peperangan ini. Kaum muslimin baru tumben perang, udah dikasih berita.
akan ada peperangan yang lebih besar daripada peperangan ini. Kemudian lantas sahabat bertanya, apakah ada peperangan yang lebih besar daripada ini ya Rasulullah? Tentu besarnya seperti apa? Itu kaum musyrikin, orang-orang Quraisy itu pasukannya lengkap dengan persenjataan, jumlahnya seribu. Nah kaum muslimin isinya para petani, jumlahnya cuma 313, yang senjatanya seada-adanya, bambu kuning kalau zaman kita, yang punya golok, yang punya belati, yang punya bambu, yang mana senjata itu nggak rata. Pasukannya lebih sedikit, senjatanya lebih sedikit. Kaum musyrikin tentaranya lebih banyak, kemudian senjatanya lebih lengkap. Tapi menang. Laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Sungguh Allah telah memberikan kemenangan kepada kalian pada perang Badar, sementara kalian dalam keadaan lemah. Berarti dahsyat banget. Waktu main Indonesia main lawan Brazil menang 3-0. Top banget itu. Tumben. Orang Quraisy kan memang orang-orang teman perang kan begitu. Orang Madinah temannya macul. Karena korma ini macul mulu gitu. Tapi kan benar Indonesia lawan Brazil 3-0 telak lagi. Kontak banget itu. Akan ada pertandingan yang lebih besar dari ini. Apakah ada ya Rasulullah? Nah, apa itu perang melawan hawa nafsu? Ini nggak keluar dari temanya, nggak keluar dari tema. Karena intinya adalah memang adalah memerangi hawa nafsu kita. Nafsu itu kayak apa? Nafsu. Kita pengen punya bini yang cakep. Ada nggak di sini yang pengen punya bini yang jelek? Sana sampai punya bini yang jelek. Hah? Ada. Semua orang. Saya punya guru Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hamid Hussein berkata ke saya begini, kalau agak ada hawa nafsu, agak rame dunia, agak rame begitu. Kalau nggak ada nafsu, coba orang kalau kayak malaikat semuanya, nggak ada berantem deh, nggak ada berantem. Iya. Pengen kawin nggak? Kakak pengen kawin, kalau ada nafsunya. Kita boleh nggak punya bini yang cakep? Boleh. Tuh. Punya rumah yang gede, boleh nggak? Bukan punya rumah yang gede, betul. Cakep gitu. Kayak rumah, kayak istana, punya istana. Ini kan. Saya pengen punya tanah yang lebar. Mana yang lebar? Ada nggak yang tanah yang lebar? Banyak gitu. Wajib lo orang ngebuang sambil begitu. Dosa tuh yang haram lah, kagak boleh, kagak begitu. Boleh nggak? Boleh. Saya pengen bangunin musola, ntar atasnya saya mau bikin sekolahan, boleh nggak begitu? Boleh. Usikum wa iyya nafsi bitaqwallah. Itulah nafsu. Ini yang susah merangi. Banyak kemauan yang kita mau, pengen punya bini yang solehah, betul? Cakep lagi, kan? Kaya lagi, kan? Kaya. Turunan kiai. Dalam bilang itu jadi surga doang, ini surga doang. Di sini ada cakep, bandel, cakep bandel. Itu punya ada kadang-kadang ini jelek bandel lagi ya, Allah Rasulullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu perang lawan nafsu. Karena ini kalau bisa dikendaliin gampang itu untuk membentuk generasi yang Quran. Ya gampang. Ada di kampung saya itu rumahnya samping musola, tapi nggak pernah nyampe ke musola.
Ini kampung saya, kalau di sini mau akan nyampe semuanya. Iya, seukuran apa? Merem nyampe, merem nih ke masjid ke musola, merem nyampe, di jalan mundur aja nyampe, jalan mundur, tapi kayak sampai ke musola. Itu luar biasa nih, nafsunya luar biasa. Ya Allah, ini tempat di mana Allah turunkan rahmat. Di sini tempat orang banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat di mana orang bisa mencapai tujuannya, yaitu mencapai kenikmatan yang khalidah, an-ni'mal khalidah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kagak nyampe. Kenapa? Karena dia nggak bisa nundukkan hawa nafsu. Bahasanya lupa masalah ngobjek doang, ngobjek gara-gara ngobjek kagak sembahyang zuhur, kagak sembahyang asar, bayangnya maghrib doang seluruhnya. Adanya kiri-kiri yang modelnya begitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menata hawa nafsu, tapi harus ditata. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh Nabi kata perang yang paling besar, perang melawan hawa nafsu. Perkara hawa nafsu itulah yang menyebabkan kita itu susah untuk membentuk generasi yang Quran. Ya, yang diperlukan untuk membentuk generasi adalah keteladanan. Kalau bapak-bapak ini orang tua semuanya benar pengen punya anak yang Qurani, pengen punya anak yang benar-benar Quran, tes dulu baca Quran. Bisa nggak bapak-bapak? Nggak bisa kan? Bisa nggak? Enggak. Ngaji nggak? Kagak. Biasa. Udah tahu nggak bisa ngaji, tapi nggak mau ngaji. Luar biasa. Ini orang zaman sekarang. Saya ingin baca dulu yang pertama. Mau apa dengan Quran? Mau apa dengan Quran? Pahala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La aqulu alif lam mim harfun wa innama alif harfun wa lam harfun wa mim harfun likulli harfin asyru hasanah." Tuh, Nabi kita. Satu aja, alif lam mim itu bukan satu huruf, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alif harfun, alif huruf, lam huruf, mim huruf. Setiap huruf diganjar dengan 10 kebaikan. Setiap satu huruf diganjar 10 kebaikan. Maka apabila kita ini baca alif lam mim dapat 30 kebaikan. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, berapa kebaikan? 190 kebaikan. Takwa. Di dalamnya ada orang-orang yang mengingat Allah. Ketika ingat Allah, lagi sholatnya nggak ingat dagang. Bininya nggak ingat, bininya nggak ingat. Dagangannya nggak ingat. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Kalau ini mau sholat, yang sholatnya itu nggak mikirin dagang. Kalau lagi sholat, nggak mikirin ini, nggak mikirin jemur. Maka insya Allah ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, ini masjid luar biasa, musola begitu bagusnya, tinggal kita ngisi minimal sholat berjamaah. Mudah-mudahan Ustaz Nasrullah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh masyarakat tentu yang banyak, Bapak RT 13, RT 15, RT 14, dan tentu juga Bapak Juntok, dan tentu juga yang lain-lainnya juga. Saya ingin memperkenalkan diri sebagai sebuah silaturahim yang mudah-mudahan menuai keberkahan. Nama saya Ahmad Rifai.
nggak pakai kiai juga nggak apa. Pak Haji enggak sih. Alhamdulillah kalau dipanggil Pak Haji, saya udah 4 kali berangkat pergi haji. Lalu berangkat pergi ke Mekahnya udah 30 kali pulang balik. Udah sering kalau nggak jadi yang paling pas memang dipanggil Pak Haji itu Pak Haji. Kalau dipanggil kiai ketinggian. Saya dulu belajar di pondok pesantren Gontor Ponorogo. Jadi satu alma mater dengan Al-Mukarram Ustaz Nasamuddin Omar. Satu alma mater. Saya bangun pesantren ini bersama-sama. Namun saya tentu mohon maaf sebesar-besarnya kalau saya belum banyak silaturahmi. Maka dengan itu saya umumkan kepada hadirin bapak-bapak yang punya masjid, yang punya musola, biar supaya silaturahmi nggak usah sungkan untuk mengajak saya apapun bentuk untuk. Selama saya punya waktu, insya Allah saya bisa hadir. Selama saya punya waktu, insya Allah saya bisa hadir. Sekaligus ini belum drama mulai. Besok tanggal 22 saya mau ngadain santunan. Kalau Pak RT, Pak RW nanti bisa mengirimkan yatim, bisa telepon ke Al-Mukarram Ustaz Nasamuddin Omar yang perlu dibantu. Jadi insya Allah itu kalau tidak ada perubahan, karena perubahan karena saya, karena saya harus jalan, tunda. Kalau pimpinan pondok bilang suruh tunda, jadi tunda. Jadi intinya insya Allah nanti tanggal 22 mau masuk malam tanggal 21, tanggal 20 Ramadan kiranya ada yatim, fakir miskin yang rasanya perlu dibantu, tinggal dicatat ke Pak RT yang bikin ke Ustaz Nasamuddin. Nanti insya Allah kita akan baca semuanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan nuzulul Quran. Di negeri kita dan beberapa negara itu merayakan nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Namun tentu ini menjadi kontroversi. Karena ayat yang bicara tentang turunnya Quran itu surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Turunnya di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu turunnya kata Nabi itu pada 10 hari yang terakhir. Ini masih 17, belum 10 yang terakhir. Benar apakah ini ngadain nuzul Quran? Ini benar dan sudah diputuskan oleh ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran yaumal taqal jam'an, pada hari bertemunya dua kelompok kaum muslimin. Jadi pimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum musyrikin. Kapan? Pada waktu perang Badar. Nah, perang Badar itu Allah turunkan Quran. Waktu perang Badar Allah turunkan Quran yaumal taqal jam'an, pada waktu dua pasukan ini bertemu. Perang Badar jatuhnya tanggal 17 Ramadan. Ini sekarang perang Badar, perang yang dahsyat, perang yang luar biasa. Setelah pulang perang Badar menang, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya. Kemudian Nabi berkata, akan ada peperangan yang lebih besar daripada peperangan ini.
kaum muslimin baru tumben perang, udah dikasih berita akan ada peperangan yang lebih besar daripada peperangan ini. Kemudian lantas sahabat bertanya, apakah ada peperangan yang lebih besar daripada ini ya Rasulullah? Tentu besarnya seperti apa? Itu kaum musyrikin, orang-orang Quraisy itu pasukannya lengkap dengan persenjataan, jumlahnya seribu. Nah kaum muslimin isinya para petani, jumlahnya cuma 313, yang senjatanya seadanya, bambu kuning kalau zaman kita, yang punya golok, yang punya belati, yang punya bambu, yang mana senjata itu nggak rata. Pasukannya lebih sedikit, senjatanya lebih sedikit. Kaum musyrikin tentaranya lebih banyak, kemudian senjatanya lebih lengkap. Tapi menang. Laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Sungguh Allah telah memberikan kemenangan kepada kalian pada perang Badar, sementara kalian dalam keadaan lemah. Berarti dahsyat banget. Tumben Indonesia main lawan Brazil, menang 3-0. Top banget itu. Tumben. Orang Quraisy kan memang orang-orang teman perang kan begitu. Orang Madinah temannya macul, karena korban macul mulu gitu. Tapi kan benar Indonesia lawan Brazil 3-0, telak lagi. Kontak banget itu telak. Akan ada pertandingan yang lebih besar dari ini. Apakah ada ya Rasulullah? Nah, apa itu perang melawan hawa nafsu? Ini nggak keluar dari temanya, nggak keluar dari tema. Karena intinya adalah memang adalah memerangi hawa nafsu kita. Nafsu itu kayak apa? Nafsu kita pengen punya bini yang cakep. Ada nggak di sini yang pengen punya bini yang jelek? Sana sampai punya bini yang jelek? Hah? Ada. Semua orang. Saya punya guru Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hamid Husain berkata ke saya begini, kalau kagak ada hawa nafsu, kagak rame dunia, kagak rame begitu. Kalau nggak ada nafsu, coba orang kalau kayak malaikat semuanya, nggak ada berantem deh, nggak ada berantem. Iya, pengen kawin nggak? Kagak pengen kawin, kalau kagak nafsunya. Kita boleh nggak punya bini yang cakep? Boleh. Tuh. Punya rumah yang gede, boleh nggak? Bukan punya rumah yang gede, betul. Cakep gitu. Kayak rumah, kayak istana, punya istana. Ini kan. Saya pengen punya tanah yang lebar. Mana lebar? Ada nggak yang tanahnya lebar? Banyak gitu. Wajib orang ngebuang sambil begitu. Dosa tuh yang haram lah, kagak boleh, kagak begitu. Boleh nggak? Boleh. Saya pengen bangunin musola, ntar atasnya saya mau bikin sekolahan, boleh nggak gitu? Boleh. Usikum wa iyya nafsi bitaqwallah. Itulah nafsu. Ini yang susah merangi. Banyak kemauan yang kita mau, pengen punya bini yang solehah, betul? Cakep lagi, kan? Kaya lagi, kan? Kaya. Turunan kiai. Dalam wilayah itu kita jadi surga doang, ini surga doang. Di sini ada cakep, bandel, cakep bandel. Itu punya ada kadang-kadang ini jelek bandel lagi ya, Allah Rasulullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu perang lawan nafsu. Karena ini kalau bisa dikendaliin gampang itu untuk membentuk generasi yang Quran. Ya gampang. Ada di kampung saya itu rumahnya samping musola.
tapi nggak pernah nyampe ke musola. Ini di kampung saya, kalau di sini mau akan nyampe semuanya. Iya, seukuran apa? Merem nih ke musola, merem nyampe. Di jalan mundur aja nyampe, jalan mundur, tapi kayak sampai ke musola. Itu luar biasa nih, nafsunya luar biasa. Ya Allah, ini tempat di mana Allah turunkan rahmat. Di sini tempat orang banyak diampuni oleh Allah Subhanahu. Tempat di mana orang bisa mencapai tujuannya, yaitulah mencapai kenikmatan yang khalidah, an-ni'mal khalidah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kagak nyampe. Kenapa? Karena dia nggak bisa nundukin hawa nafsu. Bahkannya lupa masalah ngobjek doang, ngobjek gara-gara ngobjek kagak sembahyang zuhur, nggak sembahyang asar, bayangnya maghrib doang sampai rumah. Adanya kiri-kiri yang modelnya begitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menata hawa nafsu, tapi harus ditata. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh Nabi kata perang yang paling besar, perang melawan hawa nafsu. Perkara hawa nafsu itulah yang menyebabkan kita itu susah untuk membentuk generasi yang Quran. Ya, yang diperlukan untuk membentuk generasi adalah keteladanan. Kalau bapak-bapak ini orang tua semuanya benar pengen punya anak yang Qurani, pengen punya anak yang benar-benar Quran, tes dulu baca Quran. Bisa nggak bapak-bapak? Nggak bisa kan? Bisa nggak? Enggak. Ngaji nggak? Kagak. Udah tahu nggak bisa ngaji, tapi nggak mau ngaji. Ini orang zaman sekarang. Saya ingin baca dulu yang pertama. Mau apa dengan Quran? Mau apa dengan Quran? Pahala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La aqulu alif lam mim harfun wa innama alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Likulli harfin asyru hasanah." Nabi kita. Satu aja, alif lam mim itu bukan satu huruf kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alif harfun, alif huruf, lam huruf, mim huruf. Setiap huruf diganjar dengan 10 kebaikan. Setiap satu huruf diganjar 10 kebaikan. Maka apabila kita ini baca alif lam mim dapat 30 kebaikan. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, berapa kebaikan? 190 kebaikan. Ada nama. Kita minum madu, minum susu, sungai. Udah cerita. Ini buat kita ini, dari bapak-bapak yang udah tua, yang kita ntar nih kiri-kiri ini mati masuk surga pernah. Kalau sekarang nih umur udah 65, 70 sama bini udah segenang, bener ya kira-kira. Dulu kita pengen kawin 2, 3 kan kita pengen kawin masih muda, sekarang sudah kawin lagi, segenang. Tapi entar ketika kita di surga, kita dibalikin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan muda. Istrinya ratusan, mau berapa gini? 100, 200. Orang tua gampang, ada semua madu lebih kuat dari Yaman. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu satu seloki madu yang kita makan, minum madu kalau kita minum itu bisa kuat melayani 100 wanita. Berapa? 100. Kita tuh udah banyak banget. La ilaha illallah. 100.
100. Khamr yang di dunia nggak boleh. Jadi sungai khamr itu minum satu seloki khamr bisa melayani 100 wanita. Enak nggak kira-kira gitu? Ini saya pernah menerjemahkan ensiklopedia sorga. Itu semua hadis-hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang kita punya bini 100 lebih dari 100. Bapak-bapak mau nggak bininya banyak? Di surga udah pasti. Nggak punya, nggak mikirin makan, nggak mikirin ini. Oh ini bini udah tinggal senang aja udah. Itu jadi orang. Ini dulu. Kenapa ini? Kalau kita ini nggak punya keyakinan yang udah begini, hidup udah frustasi, udah tua, ini begini, kono begini, kita pikirin sambung ujungnya luar biasa. Tapi ingat Allah, Allah menjanjikan kepada kita surga. Udah tua punya, udah masjid nggak nyampe, cuma sholat nggak nyampe, baca Quran kagak bisa, ngaji enggak masuk, pengen masuk surga. Aneh nggak kira-kira? Orang pengen jadi dokter, sekolah kagak, pengen dapat titel dokter, pengen jadi orang kaya, pesugihan mulu, dagang kagak, pesugihan. Orang pesantren kalau kaya ini baca ini, dibaca dagang kagak, gimana mau kaya dulu? Kita ini udah tua, betul, pengen masuk surga, masjid musola dan dekat Quran tiap hari di rumah kita. Kalau saya mau tes nih, ini yang di mana surga itu rindu pada 4 orang. Salah satunya adalah dalil Quran, orang yang baca Al-Quran. Nah kalau kita pengen baca, saya bacanya sih grepek dong, bacanya grepek. Lazi. Baru nggak begitu, pahalanya 2. Pahalanya dulu. Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qara al-Qur'an wa huwa yatatatta." Siapa yang baca Quran dan dia terbata-bata, bacanya terbata-bata. Falahu ajrani, dia mendapat 2 pahala. Yang pertama adalah dia dapat pahala qiraah. Yang kedua adalah pahala su'ubah karena susah baca. Luar biasa itu. Quran mau diputar kemana aja? Quran mau putar kemana aja? Baca ya, 1 huruf dapat 10 alif lam mim 30 bismillahirrahmanirrahim 190. Baca Fatihah dapat 1900. Khatamin Quran dapat berapa kebaikan. Usikum wa iyya nafsi bittaqwallah. Saya mau kasih amalan, ini amalan baca Quran. Dan ini testimoninya hampir setiap orang. Dulu di kampung saya itu kalau maghrib semua baca Quran, nggak ada satu rumah kecuali baca Quran. Di kampung saya kayak kampung pesantren, hampir semua anaknya rajin sholat. Yang mana aja? Hampir semua yang mana aja nih? Yang udah aki-aki sekarang dokter, itu yang mana aja pada bisa baca Quran? Nah tinggal generasi sekarang nih, jadi saya perhatiin itu hampir semua cari itu orang tua yang senantiasa baca Quran, tiap hari tidak pernah tidak baca Quran. Bahkan kadang-kadang kalau kita lewat pagi-pagi ya dia baca Quran, di mana aja baca Quran. Kalau ada orang yang punya ini, anaknya pengen jadi anaknya yang soleh, maka kita yang pertama adalah mulai baca Quran. Tidak ada hari tanpa baca Quran.
Seberapa yang kita bisa baca? Duduklah 15 menit baca Quran. Contohnya gitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit saya mau cerita. Saya ini adalah salah satu dari keluarga saya, 11 anak orang tua saya. Bapak saya dulu adalah orang paling miskin di kampung, paling susah di kampung. Tapi demen ngaji, Bapak saya adalah orang yang susah tapi jadi dia mau nyantren kagak punya duit, tapi beliau tuh ngaji. Para ulama orang pakai sepeda dia jalan kaki. Sekarang beliau punya anak semua. Ini salah satu pesantren saya, satu. Kemudian saya sudah juga di Cianjur. Adik saya tuh punya di Bilabong, 3.000 meter. Di Kendal dari 7.000 meter. Sana. Adik saya ada di Jember, tanahnya hampir 1 hektar. Sana. Saya punya adik itu yang mungkin sering-sering di TV itu, Dr. Amir Besol, itu adik saya. Punya pesantren di Sukawang, tanahnya hampir 8 hektar. Jadi keluarga saya ini bukan aneh kalau saya punya pesantren. Saya punya pesantren kalau mau dihitung itu lebih dari 10 yang aktif pesantren. Modalnya apa? Ibu saya nggak baca Quran. Bapak saya selalu baca Quran. Kalau bulan Ramadan kayak begini khatam tuh, ibu saya khatam 9 kali, bapak saya khatam sampai 10 kali. Tiap hari kerja baca Quran. Kita berdoa, ya Allah berikan saya anak yang soleh. Kalau nggak baca Quran, halas, susah. Anak main HP, disuruh sholat malas, suruh lagi malas, suruh taat, suruh warung, susah. Siapa yang anaknya sekarang begitu? Mulailah kita dengan membaca Quran. Entah Allah yang berubah. Karena prinsipnya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aslih nafsaka yasluh laka nas. Perbaiki dirimu, aslih nafsaka, perbaiki dirimu, maka orang di sekitarmu nanti akan berubah. Kalau kita cuma nyuruh sholat, sholat, nyuruh doang, kagak datang ke musola, suruh doang anak ngaji, tapi kita nggak ngaji, nonsen. 0 besar, 16. Mulai lawan hawa nafsu kita. Sisihkan waktu buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari kita hanya menghadap kepada Allah 10-15 menit. Duduk baca Quran 10-15 menit. Setiap hari jalani itu. Insya Allah dalam beberapa tahun kemudian akan ada perubahan besar dalam hidup dan keluarga kita. Anak soleh, duit, pengen duitnya ya, pengen dagangannya berkah, ya, kampungnya berkah, dagangannya laku, baca Quran, baca Quran, itu. Saya cuma ingin berkata begitu. Santri saya itu setiap hari nggak pernah berhenti baca Quran. Setiap hari mau ke semua proyek yang miliaran sekalipun. Sana Allah, ini baru coba ya anak-anak fakih tuh khatam ini, khatam. Ntar Allah kirim, oke? Yakin, ya? Itu saya paham sendiri. Bukan nggak sumbangan maksudnya, nggak ada duit yang khusus, nggak ada yang khusus. Saya paham itu, miliaran, ya? Semua bangunan itu lantai 4, lantai 3, lantai 4, lantai 3, lantai 4, lantai 3. Yang paling baru ini dalam terakhir itu saya panggil 10 bulan dari sekarang, 10 bulan dari sekarang, belum 1 tahun itu cuma 1000 meter, 102 kali 3 meter. 162 kali 3 meter, 126 kali 2 meter, kali ini itu 1000 meter saya bangun, nggak ada utang, no,
Dan mana yang ngomong gitu? Quran. Usikum wa inna nafsi bitaqwallah. Mulailah kita membentuk manusia yang Qurani, generasi yang Qurani. Kita harus terhadap kita dulu yang harus mulai. Memang memulai yang pertama adalah bacanya dulu. Baca dulu. Wajib nih, usulan nih wajib ada pengajian Quran wajib. Itu mana itu? Pakai duit enggak? Datang duduk ngaji. Enggak usah bingung ustadznya ngajarin Quran, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak nih yang pada bisa Quran, mereka ini nanti akan menyerahkan mahkota kepada orang tuanya di dalam surga. Cuma kalau kita nggak nentuin, mereka nggak bakal jadi orang. Ini mulai dari baca. Maka dari itu, ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yakhtimu surat al-Baqarah 10 sanawat, mengkhatamkan Quran surat Baqarah 10 tahun. Saya bilang begitu, saya khatamnya Al-Baqarah sebulan, hafal Baqarah 10 di Mesir tuh. Saya kalau hafal sehari seain saya baca, saya hafal belak-balik dari mulai jam 10. Ketika udah hafal, Zuhur saya pakai, Asar saya pakai, Isya saya pakai, subuh saya pakai. Setelah itu saya mulai lagi ain yang kedua. Terus saya bisa khatam itu Al-Baqarah dalam sebulan. Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, putranya Umar bin Khattab, menghatamkan surat Al-Baqarah 10 tahun. Orang bingung, kaifa takhtimul Baqarah 10 sanawat? Bagaimana kamu menghatamkan lama? Qala ana aqra'u. Saya baca dulu yang benar. Baca dulu kan? Kalau belum benar nanti ngaji. Setelah dia baca itu 1-2 ayat, faham tuh, saya paham. Dipaham? Summa amil tuh, terus saya amal. Summa hafiz tuh, kemudian saya apa? Tugas kita tuh baca, ya, baca, kemudian pahamin, amalin apa? Proses tuh. Dan kita adalah baca Quran, ya, pahamin Quran, ngamalin Quran, ngapalin Quran. Jadi dia satu ayat dia baca, dia pahami, dia amalin, dia apalin. Satu lagi pantas kalau 10 tahun. Ini berkenaan dengan Abdullah bin Umar. Prosesnya itu sedemikian itu ada. Maka kalau kita ini pengen kayak Umar bin Khattab, punya anak Abdullah bin Umar, punya anak Hafsah binti Umar, punya anak Asim bin Umar, punya cucu Umar bin Abdul Aziz, Abu Bakar Siddiq, punyalah seorang anak Asma binti Abi Bakar. Coba anaknya lagi siapa? Anaknya itu Abdullah bin Zubair bin Awam. Jadi Asma itu suaminya Zubair bin Awam, anaknya adalah Abdullah bin Zubair bin Awam. Kemudian lahir lagi sedemikian rupa. Ali bin Abi Thalib, punya Hasan, punya Husain, terus punya Ali Zainal Abidin. Ini antari ini Quran. Ayo hidupin Quran secara bersama-sama. Kontribusi ini. Ada gurunya nggak punya duit, datang sini. Kalau BKM At-Taqwa lagi ngaji Quran minta misalnya. Kalau Quran biaya buat guru-gurunya minta misalnya. Kita semangat membentuk generasi Quran. Awali dulu mereka membaca Quran. Bacanya aja udah mendatangkan keberkahan.
qiraatul Quran, terangin rumah-rumah kamu dengan membaca Quran. Kalau nggak bisa baca, apa yang kita baca? Sekarang ini ubah udah di mana-mana, jalan udah susah, megang HP, liatin YouTube. Ini jadi contoh yang buruk buat anak-anak kita. Ini luar biasa. Baca Qurannya malas, megang HP-nya rajin. Udah pasti semakin kesono semakin belangsang. Anak ada yang sono, ini kesono, ini kesono. Otak kita, mereka adalah orang-orang yang kita sayangi, tetapi otak itu syarif, otak itu bingung. Kenapa sebabnya? Karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini Quran luar biasa. Saya udah coba, saya katakan. Tahajud ini mas saya katakan, wiridan saya yang nggak pernah saya lepas adalah qiraatul Quran. Saya baca Quran tiap hari. Kapanpun saya sempat saya baca Quran. Saya kalau berangkat untuk pesantren Cianjur saya baca itu bisa sampai 2 juz, 3 juz, balik lagi 2 juz, 3 juz kembali. Di mobil duduk di rumah tuh. Hari ini saya bisa 5 juz baca. Sebelum zuhur baca 1 juz, setelah zuhur baca, setelah maghrib baca. Kapan sempat baca Quran? Itu kita ngelayan nuzul Quran kemudian lantas Qurannya ini pincang juga ini ngapain gitu. Ini kebesaran Quran sampai kita semua besar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Bulan Ramadan, bulan agung yang diturunkan sesuatu yang agung, yaitulah apa Quran. Ini dia tidak bingung. Apa sih bagaimana sih mau belajar gimana sih begini anak begini sempurna berkiai bilang sempur datang asli sempur buat anaknya pokolin palanya kan gitu kan. Ada lagi yang lain-lain yang gitu yang gampang udah nggak bisa baca Quran datang kemari minta sama guru. Kalau nggak ada saya drop dari pesantren buat ngaji buat ngaji. Ini penting buat berubah kehidupan kita sekeluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga kemudian dari keluarga jadilah ini kampung yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah itu. Ngapain lagi? Udah zikir lagi. Udah ini dulu, Quran dulu. Yang pertama Quran. Semua ulama kabir yang kita sebutlah itu Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Muhammad Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Ibnu Taimiyah, Imam Ghazali, semua ulama yang kita kenal. Awal ma bada bil Quran. Yang pertama kali dimulai adalah Al-Quran. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah hafal Quran 7 tahun. Al-Imam Malik 10 tahun hafal Quran. Al-Imam Abu Hanifah 10 tahun hafal Quran. Awal membeda yang pertama kali dimulai Quran. Pengen punya jadi ulama, pengen jadi imam soleh, tapi nggak boleh dengan Quran. Ayo, ini kalau kita ingin membentuk manusia yang Quran, itu dulu baca. Karena apa? Karena itu memang harus tembus ke hati. Kalau saya dikabarin tentang cara, hak bisa, nggak bisa. Saya cuma ingin kata begini. Kalau kita dapat minyak, kita bersyukur. Kalau kita dapat musibah, kita sabar. Semua orang tahu. Tapi ketika dapat musibah, sabar nggak? Kagak. Ketika dapat nikmat, kamu dulu jalan-jalan dulu, beli motor, beli mobil, beli ini, lupa sama sholat, lupa sama masjid. Usikum ma'iyya nafsi bitakwa. Saya memulai dari hidup saya. Setiap kali dapat duit, saya wajib sedekah. Bentar nih ada amplop nih, amplopnya nggak bisa. Amplop itu wajib saya keluar. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari yang telah aku berikan rezeki kepada kau keluar. Apa nih? Coba tes. Kita mau berubah hidup kita mungkin dagang ini udah, dagang ini udah, susah juga mulai begitu.
Ini lihat mengamalkan cara. Bagaimana kita bisa ngamalin itu Quran kalau udah tembus mulai dulu dengan membacanya. Terus baca terus. Makanya kalau orang baca Quran itu Qur'anu yulayyinul qulub. Baca Quran itu melembutkan hati. Dengerin dangdut, denger pop. Itu yuksil qulub. Lagu itu membuat hati kita menjadi keras. Kagak bakal bisa merubah kalau hati kita nggak berubah. Lembutin dulu. Kalau udah lembutin sampai yang begini pun, aku urusannya sedekah. Memang sedekah. Ketika Allah kasih di sini, sedekah. Setiap kali dapat. Yang dapatnya bulanan, sebulan kan sekali. Kerja dapat sebulan. Berapa gajinya? 3 juta, 4 juta. Nih, 500.000 buat musola. Jadi gitu kan. Jadi rata-rata kerja. Ya saya gaji cuma 2 juta. Jadi 100 bulan. Jadi ya gitu. Tuh kalau mau ngamalin. Jadi membentuk generasi yang ngamalin sehingga amalannya Quran awalnya dulu dengan membaca Quran. Supaya apa? Supaya hati kita menjadi lembut. Kalau hati sudah lembut, sudah semuanya beres untuk bisa kita membentuk generasi. Inilah barangkali yang mungkin bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa memberikan manfaat buat kita sama-sama. Dan tentu juga saya ingin sekali berkecimpung semua dengan yang ada. Kesalahan saya dengan pengurus-pengurus musola masjid yang lainnya, jangan sungkan untuk mengundang saya. Jangan sungkan. Dan mari sama-sama kita bangun ini kampung. Ini sudah menjadi kampung saya juga. Cuma memang KTP-nya sebelum saya rubah belum. Bisa jadi nanti saya KTP canggih gitu. Jadi demikian itu adalah saya katakan dengan Quran ini, dengan Quran itu. Saya katakan begitu. Itu Cianjur projectnya baru 4 bulan sudah menghabiskan 1,7 miliar. Berapa? Miliar. Saya nggak pernah lihat tuh duit miliarnya. Saya pernah lihat ada duit 10, 20, di semen, di pasir, di besi, di ini. Terus begitu. Terus saya nggak pernah lihat tuh duitnya. Masih nggak pernah lihat duit goblok begitu. Miliar gitu. Dia jangan sama dengan ini. Ini juga udah hampir 3 miliar. Terus gitu aja. Ada tuh, ada yang akhirnya 200 juta ada. Itu pernah saya lihat tuh orang gitu 200. 250 juga ada, pernah saya lihat itu. Tapi kalau 9 setengah miliar aja belum, senang belum lihat ya. Rinciannya doang dilihat. Hadirin, itu bisa jadi itu santren. Saya nggak pakai minta-minta. Santren aja sama saya. Itu kalau pakai speaker yang jalanan gitu lah. Nah, ada laisa manhaji. Itu bukan manhaj saya. Ini punya Allah, entah Allah yang bakal bangun. Kita cuma jalani syariatnya. Jalani syariatnya. Itulah yang bisa menyebabkan ini kita punya pesantren dan juga ada yang lainnya. Kita bangun ini kampung. Jadi ini kampung ini menjadi kampung Quran. Ini. Terima kasih kepada Yaji Ahmad Rifai yang telah menyampaikan ceramah Nuzul Qurannya yang sangat berkesan untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau bisa berkenan di hati kita semua. Yang lebih penting lagi kita bisa melaksanakannya untuk kemaslahatan kita bersama dan wabil khusus untuk kita sendiri. Acara demi acara telah kita lewati. Mudah-mudahan apa yang telah kita lewati semua ini akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya sebagai pembawa mohon dibukakan pintu maaf apabila ada kekurangan yang semata-mata dari diri saya sendiri, dan apabila ada kebaikan yang bisa diambil oleh jamaah sekalian itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita tutup pertemuan pada malam ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan bacaan Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.